Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Andriananda. Di sini saya ingin menjelaskan materi kelas 10 ekonomi, yaitu mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai definisi bank dan lembaga bukan keuangan, lalu jenis-jenisnya, lalu peran bank dan LKBB, pengawasan dan regulasi, serta contoh lembaga keuangan di Indonesia. Definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Lalu, fungsi bank yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana ke masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat. Selanjutnya, ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBB. LKBB ini adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk membiayai investasi, tetapi bukan berbentuk bank. Selanjutnya, ada jenis-jenis bank juga, teman-teman. Di sini jenis-jenis bank terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, dan berdasarkan prinsip operasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan fungsinya terlebih dahulu. Berdasarkan fungsinya, bank terbagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Bank umum ini yaitu memberikan jasa keuangan secara umum seperti BRI, BCA, Mandiri, dan bank-bank lainnya. Lalu, bank pengkreditan rakyat atau BPR ini yaitu fokus pada masyarakat kecil dan UMKM. Lalu, ada jenis bank yang kedua, yaitu berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, bank terbagi menjadi 4, yaitu bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Selanjutnya, ada berdasarkan prinsip operasionalnya. Berdasarkan prinsip operasional, bank terbagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional ini bank yang berdasarkan bunganya. Lalu bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Sesuai namanya yaitu syariah. Lalu ada pula jenis-jenis LKBB. Jenis LKBB ini terbagi menjadi 7, yaitu perusahaan asuransi, perusahaan pegadaian, perusahaan pembiayaan atau disebut juga dengan leasing, koperasi simpan pinjam, lalu modal ventura, dana pensiun, perusahaan sekuritas. Nah, aku mau jelasin satu persatu nih teman-teman. Perusahaan asuransi ini menyediakan perlindungan risiko kepada nasabah, yaitu contohnya seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, ada perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian ini memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak. Yang ketiga, ada perusahaan pembiayaan atau disebut juga dengan leasing. Leasing ini menyediakan pembiayaan untuk membeli barang model secara angsuran. Lalu selanjutnya, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini menghimpun dan menyalurkan dana di antara anggotanya. Selanjutnya ada modal ventura. Modal ventura memberikan pembiayaan kepada usaha kecil atau menengah yang beresiko tinggi. Lalu ada dana pensiun. Dana pensiun ini mengelola dan mengembangkan dana pensiun bagi karyawan yang sudah pensiun. Lalu ada perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini berperan dalam perdagangan efek di pasar modal. Contohnya seperti broker atau dealer. Lalu ada peran-perannya juga nih, bank dan LKBB itu. Apa aja sih peran-peran dari bank dan LKBB itu? Yang pertama di sini aku mau jelasin peran-peran dari bank terlebih dahulu. Peran dari bank ini yang pertama adalah menyalurkan kredit untuk mendorong pertumbuhan.
Yang kedua, mengatur sirkulasi uang. Lalu, menyediakan layanan pembayaran dan transaksi. Lalu, menyimpan dana masyarakat secara aman. Lalu, ada juga peran LKBB. Peran LKBB yang pertama yaitu memberi alternatif pembiayaan non-bank. Lalu, ada membantu menjamin resiko asuransi. Ada juga membantu pembiayaan investasi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan dan inklusif keuangan. Selanjutnya, ada pengawasan dan regulasi. Yang pertama ada bank. Bank ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia yaitu BI. Lalu LKBB ini diawasi oleh OJK juga dan mengikuti regulasi dari Kementerian Keuangan serta lembaga lain yang relevan. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu contoh-contohnya. Pertama, contoh dari lembaga uang bank, yaitu contohnya yang pertama ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Syariah Indonesia. Nah, contoh dari uang bank ini biasa kita temukan di sekitar kita ya. Nah, ada juga contoh lembaga uang bukan bank. Contohnya seperti Pegadaian, Asuransi Jiwa, lalu Adira Finance atau leasing, lalu Kospin Jasa atau koperasi, dan Dana Reksa atau perusahaan sekuritas. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja materi mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang dapat saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.